Disinilah tragedi berpadu dengan panasnya kisah yang membakar emosi. Setiap detiknya penuh luka, penuh gairah, dan tak pernah bisa kau lupakan dan yang terpenting membuat kamu tegang bagian tertentu. Tapi tetap aman dalam semua umur. Subscribe, like dan komen sekarang karena akan membuat semangat kami. Semoga yang subscribe kita doakan akan diberi kelancaran dalam hal apapun. Sebelum cerita ini menelan hatimu, Mira adalah janda muda yang tinggal sendirian di kos tersebut. Dia tampak kuat dan mandiri, tidak banyak berbicara tentang masa lalunya, dan lebih sering menghabiskan waktu dengan pekerjaannya sebagai desainer grafis. Meskipun kami tidak terlalu dekat, aku sering melihatnya di ruang tamu atau dapur, dan dia selalu memberi senyuman ramah saat bertemu. Tapi di balik senyumannya, aku merasa ada sesuatu yang tidak bisa dia ungkapkan. Suatu malam, ketika aku sedang duduk di ruang tamu sambil menyelesaikan tugas kuliah, aku mendengar suara langkah kaki mendekat. Ternyata, Mira muncul di ambang pintu. "Ardi, kamu di sini?" Suaranya terdengar sedikit lelah, tapi tetap ramah. "Iya, Mira. Ada apa?" Aku sedikit terkejut, tapi berusaha menjaga wajah tetap tenang. Mira tersenyum, meskipun terlihat lelah. "Aku baru selesai bekerja dan merasa nggak bisa langsung tidur. Aku pengen ngobrol sebentar. Boleh?" Aku agak terkejut, karena Mira biasanya lebih tertutup. Tapi aku tahu, dia butuh teman untuk berbicara. "Tentu, Mira. Kita ngobrol aja," jawabku dengan senyum. Mira duduk di sebelahku. Untuk pertama kalinya, kami berdua duduk bersama tanpa banyak halangan, seperti biasa. Mulanya, kami berbicara tentang hal-hal ringan, tugas kuliahku, pekerjaannya, dan kegiatan sehari-hari. Namun, semakin lama, pembicaraan kami berubah menjadi lebih dalam. Mira mulai bercerita tentang masa lalu, bagaimana dia kehilangan suaminya beberapa tahun lalu. "Aku nggak pernah bisa benar-benar melupakan dia, Ardi," katanya dengan suara pelan. "Rasanya semua kenangan itu begitu membekas. Aku hanya bisa mendengarkan dengan penuh perhatian. Aku tidak tahu harus mengatakan apa, karena aku merasa tidak tahu bagaimana rasanya kehilangan orang yang sangat berarti. Aku hanya bisa memberi dukungan dengan mendengarkan. Kadang, aku merasa sepi, Ardi," lanjutnya. "Meskipun ada banyak orang di sekitar, tapi aku merasa sendirian. Aku takut. Aku nggak tahu bagaimana cara menghadapi masa depan." Aku merasa hatiku terenyuh mendengar kata-katanya. Meskipun Mira terlihat kuat dan mandiri di luar, aku tahu dia sedang berjuang dengan banyak hal yang tidak bisa dia ungkapkan dengan mudah. "Mira," kataku, "kadang kita nggak bisa mengontrol masa depan, tapi yang bisa kita lakukan adalah berusaha menjalani hari ini dengan sebaik-baiknya." Dia menatapku sejenak, seperti mencerna kata-kataku. Kemudian, Mira tersenyum tipis. "Terima kasih, Ardi. Kamu nggak tahu betapa berharganya obrolan ini buat aku." Aku merasa lega mendengar itu. Bahkan hanya dengan berbicara sedikit, aku merasa bisa meringankan bebannya, meskipun hanya sedikit. Kami berdua terdiam sejenak, menikmati keheningan yang nyaman. Mira kemudian berdiri dan berjalan menuju dapur. "Kamu mau ikut aku minum kopi?" tawarnya. Aku mengangguk. "Tentu, Mira." Kami berdua duduk di meja makan sambil menikmati kopi hangat. Suasana malam itu terasa berbeda, lebih hangat dan penuh makna. Mira bercerita lebih banyak tentang hidupnya, tentang bagaimana dia belajar menerima kenyataan dan mencoba melangkah maju meskipun rasa kehilangan itu masih ada. Aku menyadari betapa banyak kekuatan yang dimilikinya untuk bertahan meskipun banyak kesulitan yang harus dia hadapi. "Sebenarnya, aku juga merasa kesulitan menghadapinya," aku berkata. "Pindah ke kota ini, jauh dari keluarga dan teman-teman, membuat aku merasa kesepian. Tapi aku belajar, kita harus bisa berdamai dengan diri sendiri." Mira tersenyum, matanya tampak lebih hidup. "Kadang kita butuh waktu untuk menyembuhkan diri, Ardi. Aku rasa, kita nggak akan pernah benar-benar sembuh dari kehilangan. Tapi kita bisa belajar menerima dan bergerak maju." Kami menghabiskan beberapa jam bersama, berbicara tentang banyak hal. Malam itu terasa sangat berbeda dari hari-hari sebelumnya.
Ada kedekatan yang tercipta, meskipun kami baru saja memulai percakapan yang lebih dalam. Mira tidak lagi tampak seperti seseorang yang selalu menjaga jarak. Dia membuka dirinya sedikit demi sedikit. Saat aku merasa waktunya sudah cukup, aku berpamitan. Aku rasa sudah larut malam. Mira, terima kasih banyak untuk obrolannya. Aku merasa lebih baik setelah bicara denganmu. Mira tersenyum hangat. Aku juga. Ardi, terima kasih sudah mendengarkan aku. Ini malam yang cukup berarti. Aku meninggalkan dapur dan kembali ke kamarku. Di sepanjang jalan, aku merenung. Percakapan itu bukan hanya tentang Mira, tetapi juga tentang diriku sendiri. Terkadang kita hanya perlu mendengarkan, memberi ruang bagi orang lain untuk berbagi, dan kita tidak tahu betapa besar artinya itu bagi mereka. Malam itu, aku merasa sedikit lebih baik, sedikit lebih damai. Aku tahu perjalanan hidupku, dan juga perjalanan Mira, masih panjang. Tetapi satu hal yang pasti, kita tidak akan pernah tahu betapa berharganya sebuah percakapan sampai kita benar-benar mendengarkan dengan hati.